Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Handika, NIM 20 14 20 10 26. Baiklah, pada kali ini Ananda akan membahas yaitu tentang anatomi, fisiologi, sistem hematologi dan imunologi. Baiklah, di sini dijelaskan sistem hematologi dan sistem imunologi adalah dua sistem yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Komponen darah dalam sistem hematologi juga merupakan komponen yang berperan dalam sistem imun. Sistem imun merupakan sistem kekebalan tubuh, sistem yang membentuk, melawan sumber penyakit, menolak benda asing yang masuk ke dalam tubuh, terhindar dari penyakit atau kondisi sakit. Proses kekebalan tubuh terbentuk salah satunya karena peranan darah. Darah merupakan cairan jaringan yang dialirkan dari pembuluh darah. Darah terdiri dari sel darah merah, yaitu eritrosit, sel darah putih, yaitu leukosit, keping darah, yaitu trombosit, dan yang keempat plasma darah, yang terakhir plasma darah. Baiklah, pertama kita membahas dulu yaitu eritrosit, yaitu sel darah merah. Merupakan morfologi bentuk bikonkav, tak berinti, tidak bergerak, ukurannya 0,007 mm, berwarna kuning kemerah-merahan atau hemoglobin. Jumlah eritrosit kira-kira 4,5 atau 5 mm per kubik. Nah, dibentuk di sumsum tulang. Dalam pembentukan ini diperlukan zat besi, vitamin B12, asam folat, vitamin B6. Rata-rata siklus hidup eritrosit kira-kira 115 hari sampai 120 hari. Kemudian sel-sel eritrosit menjadi mati dan dihancurkan di dalam sistem retikulendo, di sistem terutama di bagian limpa dan hati. Hemoglobin yang dipecahkan akan menghasilkan bilirubin dan besi. Zat ini akan berikat dengan protein dalam rasterin dan diolah kembali menjadi hemoglobin baru. Fungsi eritrosit ada dua. Yang pertama, mengikat O2 dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengikat CO2 dari jaringan tubuh untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Nah, lanjut untuk selanjutnya yang nomor 2, yaitu leukosit, yaitu sel darah putih. Berumur sekitar 12 hari, leukosit keluar dari pembuluh kapiler apabila ditemukan CIN3. Proses keluarnya leukosit disebut dengan diapedesis. Leukosit yang berperan dalam melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh dinamakan antibodi. Sel darah putih dibuat dalam sumsum tulang. Di dalam sumsum tulang merah telah diproduksi leukosit, tinggal dalam sirkulasi darah dalam rentang 1 hari sebelum masuk ke jaringan. Kemudian leukosit masuk ke dalam jaringan selama beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Dari jenis leukosit itu sendiri, tergantung dari leukosit itu sendiri. Jenis-jenis sel darah putih atau leukosit ada 5. Yang pertama, eosinophil,
Yang kedua basofi. Yang ketiga limfosit. Yang keempat monosit. Yang kelima trimonofi. Selanjutnya morfologi leukosit berbentuk bening, tidak berwarna, berinti dengan ukuran lebih besar dari eritrosit, memiliki kemampuan diagenesis dengan perantaraan kaki palsu. Pseudopedia yang bisa berubah dan bergrafi normal leukosit berkisar 6.000 sampai 10.000 mm per kubik. Dalam keadaan infeksi, leukosit bisa meningkat di dalam darah. Keadaan ini bisa disebabkan oleh bergeraknya leukosit secara masif yang biasa dan di kelenjar ripe, kemudian dia bergerak ke dalam darah untuk mempertahankan tubuh dari infeksi virus kuman tersebut. Leukosit mempunyai kemampuan membunuh dan memakan bakteri mikroba yang masuk ke dalam jaringan melalui sistem retikulum endotelia. Berperan juga mengangkut jasama daging usum melalui limpa atau pembuluh darah. Seterusnya nomor 3 yaitu trombosit keping darah. Bentuk dan ukurannya bermacam-macam. Ada yang bulat, ada yang lonjong dan warnanya putih. Bagian inti trombosit merupakan fragmen sel tanpa nuges yang berasal dari sumsum tulang. Ukuran trombosit mencapai 1/2 dari sel darah merah, yaitu leukosit. Sitoplasmanya terbungkus suatu membran plasma dan mengandung berbagai jenis granula yang berhubungan dengan proses koagulasi darah. Kadar normal trombosit orang dewasa yaitu 150.000 sampai 300.000 mm per kubik. Trombosit memiliki masa hidupnya dalam darah antara 5 sampai 9 hari. Trombosit yang tua akan mati dan diambil dari sistem peredaran darah. Trombosit yang tua akan mati dan diambil dari sistem peredaran darah oleh makrofag. Jaringan lebih dari separuh trombosit diambil oleh makrofag di dalam limpa pada saat melewati limpa. Fungsi utama trombosit yaitu memegang peran penting dalam proses pembekuan darah atau hemostasis darah. Baiklah, yang keempat yaitu plasma darah. Plasma darah adalah komponen terbesar dalam darah. Bagian plasma darah tersusun dari air 90%, protein plasma 7%, asam amino 5, glukosa dan urea garam 0,9%, hormon dan antibodi 0,1%. Protein plasma mencapai 7% dari plasma dan merupakan satu-satu unsur pokok plasma yang tidak dapat menembus membran kapiler untuk bisa mencapai sel. Selanjutnya fungsi plasma darah. Pertama, mengangkut seri makanan, sel-sel serta membawa sisa pemakaran ke sel
atau tempat pembuangan menghasilkan zat kekebalan tubuh atau zat antibodi. Ada 3 jenis protein plasma. Yang pertama albumin, yang kedua globulin, yang ketiga fibrinogen. Nah, selanjutnya yaitu membahas kita terlebih dahulu yaitu albumin, merupakan protein terbanyak sekitar 55 sampai 60%, disintegrasi di dalam hati dan bertanggung jawab mempertahankan tekanan osmotik fluid dari untuk darah untuk tetap bisa normal. Selanjutnya globulin, yaitu membentuk sekitar 30% protein plasma dengan fungsi utama sebagai molekul pembawa lipid, beberapa hormon, berbagai substrat dan zat penting lainnya. Sedangkan gamma globulin berperan sebagai antibodi. Selanjutnya fibrinogen, yaitu membentuk 4% protein plasma disintesis di hati dan merupakan komponen esensial dalam mekanisme pembekuan darah. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan materi pada hari ini. Salah dan janggalnya mohon maaf. Anda sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.